seorang kreator bernama Dodi Permana tiba-tiba nyerang Kang Deddy Mulyadi. Isinya mempermasalahkan kunjungan KDM ke NTT. Katanya, ngapain ke NTT? Urusin dulu rakyat Jabar yang masih banyak nunggu bantuan. Dodi mempertanyakan kenapa KDM mau ke NTT. Sementara di Jabar sendiri masih banyak korban bencana yang bantuannya belum turun. Masih banyak warga yang menunggu kepastian. Bahaya si Deddy Mulyadi sekarang ditagih oleh masyarakat. Karena masyarakat Jawa Barat yang sudah dijanjikan oleh si Deddy Mulyadi ini menagih sekarang. Ke NTT dia bisa bawa duit berkoper-koper, bertas-tas. Sedangkan masyarakatnya sendiri yang sudah hampir 2 tahun kena bencana dan dijanjikan untuk digantikan, belum tergantikan. Inilah terbongkarnya pencitraan Deddy Mulyadi. Nafsu pencitraannya luar biasa. Sementara rakyat sendiri diabaikan. Akibat nafsu pencitraan yang menggebu-gebu, ya, Deddy Mulyadi malah ditagih oleh masyarakat Jawa Baratnya sendiri. Bohongnya ketahuan sekali, ya. Ini baru satu, belum dirumpin Cigudeg Perung Panjang, ya. Wah, ini di mana-mana banyak, ya. Parah ini Deddy Mulyadi, ya. Terbongkar semua oleh masyarakatnya sendiri. Beberapa hari setelah KDM pulang dari tugas kemanusiaan di NTT, muncul video dari Dodi Permana. KDM juga punya alasan. Pertama, secara pemerintahan, setiap bencana ada datanya. Kalau kejadiannya sebelum beliau menjabat, maka proses pencairannya memang harus lewat jalur yang sudah ada sebelumnya. Soal ke NTT, itu bukan jalan-jalan. Itu bentuk solidaritas antar daerah. Hari ini NTT, besok bisa aja Jabar yang butuh bantuan daerah lain. Ini yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Terus gimana jawaban KDM? Apakah benar KDM tebang pilih? Lupa sama warga sendiri? Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo kita selesaikan berbagai problem yang ada di lingkungan kita secara bersama-sama. Pak Bupati Sukabumi, ayo cari tanah untuk pembangunan warganya yang diakibatkan oleh bencana yang terjadi 2 tahun yang lalu sebelum saya menjabat. Sehingga Pak Bupati juga mungkin kurang begitu paham apa yang terjadi di lingkungannya, baru bisa memahami sekarang. Dan saya sudah telepon, siapin ayo tanahnya, kita bangun segera. Saya juga sudah minta Pak Bupati Karawang berkoordinasi dengan Kepala Desa Wadas, menyiapkan tanah untuk membangun rumah bagi warganya yang terdampak pemulihan sungai PJT. Saya juga sudah meminta jajaran Pemda Tasik untuk menyiapkan tanah yang diakibatkan karena pergeseran tanah warga yang terjadi hampir 2 tahun yang lalu. Berbagai tempat kita akan terus melakukan penataan. Di Indramayu, Kampung Nelayan juga sudah kita persiapkan dan tanahnya agar segera dipersiapkan. Di Bekasi, penertiban kali Cibeol berdampak pada warga kehilangan tempat tinggal. Saya juga minta Pak Bupati untuk menyiapkan tanahnya. Prinsip-prinsip kerjasama antara gubernur dengan bupati merupakan kunci bagi keberhasilan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Buat emak yang punya rumah baru di Dengklok, saya ucapkan selamat dan rumah-rumah panggungnya akan terus dibangun. Untuk warga NTT, semoga bencananya segera terlewati. Semoga kita semua bisa saling mendoakan. Buat Pak Gubernur, semangat. Spirit terus menata daerahnya, memulihkan bencananya. Bang Melki Lalkalena, dari kemarin sejak saya berangkat ke NTT dan sampai pulang terus berkomunikasi dan saling mendoakan. Saya ucapkan terima kasih pada semua yang menyayangi saya dengan cara ada yang mendukung, ada yang mengkritik. Ada yang mengkritik didasarkan pada spirit objektivitas, ada juga yang mengkritik didasarkan pada spirit konsultanitas. Semuanya sama-sama harus terima karena ini adalah era demokrasi. Salam untuk semuanya, saya berjalan berolahraga dulu untuk membangun kebugaran agar bisa terus kembali keliling di wilayah Jawa Barat. Hatur nuhun.